dalam dunia musik ini udah seperti apa sih kalau boleh tahu? Dari awal mungkin terjun dari tahun berapa gitu. Waktu itu awal Viera tuh 2008 kalau nggak salah ya. Kamera mas. Lihat kamera ya? Oke. Udah Viera waktu itu dari 2008, dulu namanya masih Viera. Sekarang udah Viera Tel. Terus berarti udah berapa belas tahun ya? 16 ya? Iya udah 16 ya mas. 16 tahun lah kalau nggak salah ya. Jadi wah banyak inilah, banyak lika-likunya, tapi ya alhamdulillah masih bisa bertahan dan jobnya makin banyak nih alhamdulillah. Tapi untuk Viratel sendiri dalam dunia musiknya apa perangnya ya? Piano. Oh, keyboardnya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Sebagai pianis tuh gimana gitu? Ya tentunya ya dulunya awalnya kan sebenarnya pianis klasik gitu, terus tapi seiring waktu berjalan pas remaja kalau nggak salah pengen ngerasa apa ya, pengen musik klasik tapi dituangin di pop gitu. Akhirnya visinya ke situ, jadilah Viera yang sekarang ini Viera kali ini gitu. Terus ya aku nemuin Widi itu ya dari Raka gitarisnya. Widi itu salah satu penyanyi yang menurutku suaranya bukan yang kayak jago banget gimana gitu technically ya, tapi menurutku suaranya khas banget gitu. Dan figurnya juga menurutku karismatik juga gitu, jadi kayak unik lah dia tuh dengan keunikannya itu dan suaranya yang khas itu. Kalau diperpadukan sama piano pun kayaknya jadi formula yang jarang ada yang punya gitu. Akhirnya Viera dan alhamdulillah terima masyarakat. Tapi untuk Widi sendiri kan screamer ya, Iya, untuk bisa menggabungkan terus seperti apa Berapa sih? kali Ya, dia juga. dia Iya. dia sebenarnya multi talenta ya, dia bisa scream, itu jarang ya maksudnya, tapi kalau nyanyi suaranya manis gitu kan, tapi punya teknik scream, jadi dia nggak di tengah-tengah tuh yang suara normal gitu, nggak ada, jadi yang tinggi banget atau serem banget tapi itu kerennya dia gitu, dia memperpadukannya gampang aja karena suara dasarnya udah tinggi gitu, bukan berarti kalau ngomong musik terus kan, jadi kayak ya ternyata perpaduan itu dengan piano itu dan Raka juga gitarisnya ya jadi something yang unik lah gitu, karena menurutku sekarang untuk bisa bikin band yang besar tuh selain harus jago atau apa tuh, malah nggak harus jago ya, kalau menurutku harus beda aja gitu sih gitu ya. Karena kalau jago belum tentu, sekarang yang jago banyak gitu, tapi ya jago is very good, tapi kayak harus bisa unik gitu, beda aja gitu. Menyandang sebagai anak ADM Pak ADMF. Sorry saya baru Ya, mungkin diarahin juga nggak sih bang dulu dari waktu kecil kayak ayah juga orkestra segala macam, diarahin juga nggak sih kayak udah kamu main di musik aja, alat musik piano atau gimana, atau memang ya udah keinginannya bang Kevin sendiri gitu ya? Kalau saya sih waktu kecil dilesin piano aja sih, terus mama lesin khusus matematika gitu, tapi dua itu kayak ke bawah terus sampai dewasa, jadi taruhnya tuh di karena les piano dari kecil kali ya, dari umur 4 tahun kali ya, jadi eh, apa ya, dreamsnya jadi ada gitu di piano gitu, terus di lesin matematika jadi seneng hitung, jadi berhitung gitu kalau main musik harus cuan segini apa, jadi nggak ada di kampus saya tuh main musik tuh fun aja atau kayak harus efisien jadi sesuatu, akhirnya ngasilin gitu. Nah itu les dua itu yang bikin saya jadi penasaran. Dan kabarnya juga saya riset juga buat lagu pertama di SMP. Iya di SMP. Nah itu tercetus kayak ada ide buat lagu itu dari mana sih? Terus bikin lagu gimana ya, dari iya diem juga ya kalau ditanya, itu kayak gift aja sih kali ya, ya dari Tuhan lah pokoknya, Tuhan mungkin mengirimkan wahyu ya lewat saya gitu, tapi saya nggak, ya makanya saya nggak ngerasa saya dibilang jenius atau apa, itu kan ya pemberian Tuhan aja, saya cuma jadi sarana transportasi medianya gitu, jadi yang ya saya merasa yang hebat Tuhan sih, saya cuma lewat saya aja gitu lagunya gitu. Soalnya itu kan nggak ada formulanya ya, gimana ya bikin lagu tuh nggak terlalu ada formula sih menurut saya. Yang penting kita tuh
kuncinya bisa bikin lagu tuh menurut saya harus peka terhadap selera masyarakat. Jadi musisi itu kan berada di dua dimensi ya. Dia sisi idealismenya harus ada, tapi dia harus punya sisi komersial gitu, sisi komersialnya gitu. Jadi harus di tengahnya gitu. Kalau terlalu idealis ya bagus juga sih punya warna sebagai musisi yang idealis, tapi mungkin untuk nyari cuan atau apa ya don't expect too much misalkan. Kalau terlalu mainstream bagus tapi akhirnya nggak punya warna yang kuat gitu. Jadi kayak menurutku mencari titik tengahnya gitu, kayak di apa sih apa gitu, pokoknya di tengahnya gitu. Dan kita kalau bisa di situ mungkin bisa bikin lagu. Nah itu formula kedua ya, aku biasanya bikin lagu karena bisa merasakan emosi tertentu gitu. Contoh nih, kalau aku lagi hubungannya aman, damai, mungkin bikin lagu jadi susah ya. Tapi kalau dulu waktu remaja kan ada berantem, diselingkuhin, selingkuh pokoknya waktu ya selingkuh masih kecil gimana sih, atau diselingkuhin atau apa, masih diselingkuhin nggak klasik, lebih ke ini apa, ditinggal, saling diputusin apa gitu. Nah itu kan kita jadi bisa ada ide sendiri gitu, ada kayak men-trigger hormon yang kayaknya dari hormon itu terciptalah nada-nada dan harmoninya gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Tapi dulu waktu main klasik, zaman main klasik aku main piano, dia suka apa ya, kayak bener-benerin cara mainnya gitu kan. Nah, semenjak itu aku nggak mau bikin lagu depan dia gitu, karena aku yakin pasti dirubah-rubah gitu. Padahal sih enggak ya, cuman aku ngurung aja di kamar bikin lagu. Sosok papa sendiri itu seperti apa sih di mata? Sorry, aku lihat sini kan. Ya, Dua ini lah ya. Iya. Sosok papa sih ya, dia I think one of the best musician lah ya di Indonesia menurutku ya. Bukan karena dia papaku ya, tapi karena emang apa ya, dia karyanya udah banyak lah. Kalau di ya salah satunya yang kalau di industri pop, dia mengaransemen Vina Panduwinata dengan orkes gitu, dengan aransemen strings dan lain-lain orkes gitu ya. Pada zamannya itu mewah banget, almarhum Krisya, dan sebenarnya paling banyak tuh dia bikin buat ya kalau teman-teman di bandara atau di pesawat, dan lagu-lagu nasional setiap daerah itu papa ya. Terus dia sering konser bawain lagu simfonik, jadi karyanya sebenarnya banyak juga sih. Cuman kalau di industri pop mungkin dia fokusnya bukan di situ, tapi walaupun gitu di pop dia pernah mencekin kaki ya di era Vina Panduwinata itu keren banget sih. Bang, dengan lagu dengarkan curhatku yang inspirasi dari mana sih? Kalau Lagu dengan suara Iya. yang seperti itu, terus lagu ya tentunya harus dengar banyak lagu juga ya, ada referensi terus apa ya gitu sih, kayak tercipta sendiri aja gitu, dengerin banyak lagu, terus kita kemas sendiri dengan kita punya formula, terus hormon yang tadi saya bilang, terus mikirin seleranya orang. Terus biasanya lagu tuh kalau saya sih bikin lagu nih, misalkan saya humming sendiri, terus kalau besoknya udah lupa berarti itu lagu nggak hits gitu di otak saya. Tapi kalau besoknya saya nyanyi masih ingat kemarin saya humming itu, ada kemungkinan bisa hits gitu. Jadi kadang untuk sebelum direkam tuh saya eksperimen ke diri saya sendiri, ini berapa kali harus humming sampai akhirnya jadi lagu gitu, apa jadi bisa diingat dan itu tuh kayaknya hits gitu. tapi kalau nyiptain lagu sendiri itu banyak juga kan dari musisi-musisi dari pengalaman pribadi. Nah kalau Mas Kevin sendiri itu seperti apa? Iya, pengalaman pribadi juga sih, pastilah pengalaman pribadi. Kayak tadi saya bilang, kalau sekarang hubungannya lagi happy, lagi nggak ada masalah, ya itu alhamdulillah sih, itu yang semua orang inginkan dalam rumah tangga ya. Tapi kekurangannya jadi susah bikin lagu sih, karena nggak dinamis yang gimana gitu, nggak bergejolak yang aman gitu. Jadi bukan, jadi bikin lagu jadi saya jadi, tapi tergantung ya, ada pencipta lagu yang bisa aja bikin. Kalau saya agak bisa kalau dalam kondisi happy